Kelas pemuridan Saya Murid Kristus Berbuah Tetap diadakan kembali secara online. Acara diadakan setiap Senin jam 7 malam, mulai 15 Februari hingga 3 Mei. Bagi Anda yang telah memenuhi persyaratan, segeralah mendaftar. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang kita sudah tahu, di awal tahun sampai dengan hari ini Indonesia mengalami banyak masalah. Ada banjir di Kalimantan, ada pesawat udara Sriwijaya Air yang jatuh, dan ada gempa bumi di Sulawesi Barat, Majene, dan sebagainya. Menelan korban sampai update hari ini saya mendapatkan kabar sampai 81 orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, GBI bersama tim Tagana, Persatuan Dokter GBI telah turun ke lapangan di Sulawesi Barat untuk membantu mereka yang terkena bencana gempa dan banjir dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita sebagai jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu tergerak untuk menyalurkan beban yang dialami saudara-saudara kita, bisa dikirim pada alamat yang tertera di bawah ini. Kita kirimkan langsung ke Tagana yang mereka turun di garis yang terdepan. Mereka menyediakan makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari. Saya percaya ketika kita bersama-sama menanggung beban ini, tidak ada hal yang berat buat kita. Kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul untuk melakukan ibadah yang diadakan secara online. Mari kita siapkan hati untuk menerima lawatan dan kuasa Roh Kudus. Saya yakin jamahan Tuhan terjadi bagi saudara dan saya saat ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan masih ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibadah kita pada hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti, anggur, atau teh untuk perjamuan kudus kita. Doa saya kiranya kita semua mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan dan kita akan menerima pemulihan, kekuatan, bahkan kesembuhan ilahi dari Yesus sebagai sumber berkat itu. Haleluya. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur untuk berkat kesehatan, penyertaan, dan perlindungan daripada-Mu ya Bapa. Kami kembali boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati juga untuk para pelayan-pelayan-Mu, baik pemain worship leader, singer, apapun pelayanan mereka, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan memberkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami juga agar dapat kami mengerti, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan kita pagi yang indah ini, sebab Dia Raja Maha Besar. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
satu-satunya Tuhan, Kaulah satu-satunya. Katakan sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan saudaraku, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Boleh sama-sama kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita lebih lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Mari pagi hari ini dimanapun saudara berada, percayalah Roh Kudus hadir dan melawat setiap kita. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, naikkan sembah kita, naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Pemandangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur. Bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan yang baik. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Angkat tanganmu sama-sama kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
sembah kami, kami pujikan, kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kau seakan Engkau Tuhan, kami puji Engkau, kasih, bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini oleh anugerah Tuhan kita ada. Dan saya percaya bahwa hari ini kita pasti diberkati Tuhan lewat ibadah yang kita adakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur hari ini buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba dan urapi kami semua agar kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar memerdekakan kami, memberkati kami, bahkan memulihkan kami sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini berjudul hidup dengan integritas. Integritas adalah sikap hidup, kelakuan kita, karakter kita. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Perikopnya di situ adalah doa Salomo memohon hikmat kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, yang menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang dapat sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita hari ini kita dapat melihat bagaimana Salomo berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. Bahkan dia berkata, Engkau telah mengangkat aku menggantikan ayahku Daud yang hidup jujur, saleh, setia dan takut akan Tuhan. Apa itu karakter? Apa itu integritas? Integritas adalah perkataan kita sama dengan sikap kita. Apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Definisi Alkitab tentang integritas adalah hidupnya bersih, kelakuannya bersih, hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, sehingga hidupnya sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar bagaimana kita hidup di dalam integritas. Sehingga ketika kita hidup di dalam sebuah integritas, saya percaya kita diberkati Tuhan, kita akan dipakai Tuhan sebab kita hidup menurut kehendak Tuhan. Apa itu integritas? Integritas adalah kesatuan yang utuh, tidak terbagi atau tidak terpecah. Dalam bahasa Latinnya kata integrate artinya komplit, tanpa cacat, sempurna, tidak ada kedok. Satunya pikiran, satunya perasaan, perkataan dan perbuatan. Melakukan apa yang dikatakan, tidak memiliki sikap mendua atau double life. Utuh, tidak pura-pura,
jujur, setia, dan menepati janji. Itu integritas. Dan saya terlalu percaya ketika gereja Tuhan, ketika kita hidup dalam sebuah integritas, maka sekalipun kondisinya sulit, keadaannya mungkin susah, tapi Tuhan pasti menolong kita sebab hidup kita di dalam integritas, di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, integritas adalah suatu sikap mendisiplinkan diri untuk melakukan apa yang dijanjikan dengan konsisten. Artinya orangnya tidak berubah-berubah. Contoh, kalau saya berkata saya mengasihi si A, tetapi di belakang saya membenci, berarti perkataan saya, hati saya dan perbuatan saya tidak konsisten. Itu bukan sebuah integritas, karena integritas adalah perkataan sama dengan perbuatan. Pribadi yang berintegritas adalah orang yang dalam dan luarnya sama. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Itulah integritas. Dan Tuhan mau supaya kehidupan kita sesuai dengan tema kita sepanjang tahun ini adalah membangun karakter ilahi. Dan integritas adalah bagian daripada karakter. Seseorang yang memiliki integritas di dalam Tuhan pasti hidupnya mengalami kemenangan. Karena dia diberkati Tuhan, karena dia hidup seturut dengan firman Allah, berjalan dalam kehendak Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebenaran, penguasaan diri. Ini yang perlu kita lakukan dalam kekristenan kita, sehingga kekristenan kita bertumbuh. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena integritas ilahi, sifat Tuhan, karakter Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya bahwa sekalipun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, ada banyak tantangan, ada banyak ketidakpastian di depan mata kita. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa orang yang hidup jujur, orang yang hidup setia, orang yang hidup di dalam karakter ilahi, yang memiliki integritas akan dibela Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan dipelihara Tuhan sekalipun di masa-masa yang sulit. Integritas orang percaya dalam apa saja. Yang pertama, integritas dalam iman. Roma 4 ayat 18 sampai 22 mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham percaya, karena ketika Tuhan berjanji bahwa dia akan memiliki keturunan seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di langit banyaknya. Tapi Alkitab berkata Abraham sudah hampir 100 tahun, bahkan Sarah sudah mau 90 tahun, tidak mungkin punya keturunan. Tetapi terhadap janji Tuhan, terhadap firman Allah, Abraham tidak ragu. Orang yang beriman kepada Tuhan harus memiliki sikap dan tindakan yang sesuai dengan imannya itu. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Ini integritas. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya yakin bahwa Allah ada bersama dengan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ada keterpaduan antara hati yang percaya, mulut yang mengaku, dan perbuatan yang nyata. Bayangkan, mana mungkin ada seorang nenek-nenek bisa melahirkan, tapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak ragu sedikit pun. Inilah integritas iman orang percaya. Jadi saya percaya bahwa sekalipun kita mengalami pergumulan hari-hari ini, persoalan boleh datang dalam kehidupan kita, tapi ketika kita percaya kepada janji Tuhan, bahwa ada kebenaran di dalam Yesus, ada jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan kita, saya terlalu percaya Tuhan ada bersama dan membela kehidupan kita. Integritas orang percaya yang kedua adalah dalam dirinya, integritas diri. Ada keterpaduan antara perkataan dengan perbuatan kita. Orang-orang fasik dikejam oleh Tuhan Yesus karena mereka mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Yesus berkata, kamu seperti kubur yang dibalur putih dari luar, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Kenapa? Karena orang Farisi tahu firman Allah. Bahkan mereka mengajarkan, ahli-ahli Taurat mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak menjadi pelaku. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Nah, saya percaya bahwa ketika kita memiliki integritas dalam iman, maka kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Integritas dalam diri kita
tidak disembunyikan. Kita tampil apa adanya. Haleluya. Integritas orang percaya adalah integritas juga dalam pelayanan. Jadilah pelayan Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau engkau seorang bisnismen, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau seorang pekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jadilah engkau berkat. Kalau engkau seorang pelayan Tuhan, mari lakukan pelayanan sesuai dengan talenta. Pegang teguh kepercayaan itu dengan pertolongan Roh Kudus. Layani dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau sebagai kepala rumah tangga, jadilah engkau sebagai suami yang bisa dipercaya istri dan anak-anak. Kalau engkau seorang ibu, jadilah engkau ibu penolong. Kalau engkau sebagai anak, marilah engkau hormati orang tuamu. Karena ini adalah bagian dalam kehidupan kita. Tidak peduli apakah pelayanan itu besar atau kecil, tapi kalau orang yang punya integritas, dia pasti melayani dengan baik. Motivasinya nothing tulus untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan. Dan ketika kita memiliki integritas ini, baik dalam iman kita, yang kedua juga dalam diri kita dan juga dalam pelayanan, ya, bukan hanya sekedar kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tetapi kenyataannya, waktu kita sendiri, waktu tidak ada orang lain melihat kita, apa yang kita lakukan. Kita akan melihat video klip bagaimana seorang yang ketika orang lain tidak bisa melihat dia melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Dan akibatnya pasti mendatangkan kerugian yang besar dalam hidupnya. Akibat karena tidak punya integritas. Saya dorong kita supaya kita belajar dari kisah ini, hidup kita sungguh-sungguh bisa dipercaya. Dipercaya oleh orang lain. Sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan Ibu Bapak. Hari ini saya akan berikan 3 kunci. Mengapa harus hidup dengan integritas? Ada 3 hal yang harus kita mengerti. Supaya ketika kita hidup dalam sebuah integritas, kita boleh mengalami anugerah dari Tuhan. Yang pertama, integritas menunjukkan kualitas hidup kita. Integritas itu menunjukkan siapa kita, menunjukkan kualitas hidup kita di mata Tuhan. Alkitab berkata, hendaklah kamu hidup kudus, sebab Tuhan itu kudus.
Tuhan mau supaya kita hidup di dalam karakter ilahi, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seseorang akan memiliki nilai lebih ketika dia memiliki integritas. Dia akan dipercayakan oleh Tuhan perkara yang besar. Hal-hal yang dahsyat akan dinyatakan dalam kehidupannya. Karena dia hidup dalam sebuah integritas. Dia memiliki sesuatu yang lebih. Siapa kita dilihat atau dinilai dari orang lain, ya, orang melihat kita atau tidak, disitulah kita kelihatan, ya. Siapa kita dilihat atau dinilai dari integritas, di mana kita berada, perkataan kita dan perbuatan kita sama. Bagaimana kita hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab, dalam dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-5 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, tentang seorang yang tidak memiliki integritas, Gehazi, bujang Elisa. Alkitab mencatat bahwa pada waktu Naaman disembuhkan oleh Nabi Elisa melalui tangan Nabi ini, Naaman hendak mempersembahkan sebuah persembahan, ucapan terima kasih kepada Elisa. Tetapi Elisa tidak mau menerima. Dan dia berkata, sudah, aku tidak patut untuk mendapatkan itu. Tapi Gehazi dengan diam-diam mengejar Naaman dan minta emas. Bayangkan. Lalu kemudian dia pulang dan dia menyimpan itu. Lalu datanglah dia kepada Elisa. Elisa bertanya, dari manakah engkau hai Gehazi? Dia berkata, aku tidak kemana-mana. Elisa berkata, betul sesungguhnya. Namun engkau telah menerima persembahan yang diberikan oleh Naaman. Akibatnya apa? Gehazi mengalami sakit kusta. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita hidup bersembunyi, pakai topeng, mungkin orang tidak melihat, tapi hati nurani kita yang murni pasti menuduh kita. Menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa perkara-perkara yang tidak berkenan tidak mungkin kita dapat lakukan, karena itu bertolak belakang dengan iman kita, dengan hati nurani kita. Orang percaya yang hidup dengan hati nurani yang bersih pasti memiliki integritas di hadapan Tuhan. Dan integritas ini kita akan temukan ketika kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Beribadah. Dengan siapa kita menyembah, kita akan menjadi serupa dengan Dia dalam bentuk karakter. Dan kalau kita menyembah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus dalam integritas, dalam karakter ilahi. Ada banyak orang yang mulai kompromi hari-hari ini. Tetapi sebagai orang percaya, mari kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kualitas kita sebagai orang percaya atau anak Allah adalah hidup dalam kekudusan karena Allah adalah kudus. Tidak bisa kompromi. Kita tidak bisa ada di antara hitam dan putih atau abu-abu, ya. Makanya Alkitab berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Tetapi seringkali perkataan dan perbuatan kita ini tidak sesuai dengan iman kita. Tidak sesuai dengan integritas kita. Itu menunjukkan kualitas kita. Siapa kita dapat dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Entah kita di rumah kah, sebagai suami, kita berkata kepada anak kita, jangan merokok. Tapi kita sendiri sebagai bapak merokok. Kita berkata kepada kita, jangan malas untuk baca kitab suci. Tapi kita sendiri jarang baca kitab suci. Jadi contoh, teladan itu orang akan melihat. Dan Alkitab berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya. Tidak mungkin kota yang tersembunyi, ya tidak dapat kelihatan. Atau kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari kita menunjukkan sikap hidup kita sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saya terlalu percaya berdasarkan firman Tuhan hari ini yang kita baca bersama bahwa Salomo masih muda. Dia minta hikmat dari Tuhan. Dan dia berkata, seperti ayahku Daud yang hidup jujur, saleh, setia, takut Tuhan.
biarlah juga aku diberikan hikmat yang sama, supaya aku memiliki integritas, memiliki hikmat untuk memimpin bangsa Israel yang sekian banyak jumlahnya ini. Secara manusia Salomo menyadari dia tidak mampu, tapi ketika dia berdoa merendahkan diri, meminta Tuhan turun tangan dalam hidupnya, Tuhan membuat Salomo menjadi raja yang luar biasa, karena dia punya integritas yang benar-benar di mata Tuhan. Kita sedang diuji, ibu bapak, hari-hari ini. Integritas iman kita sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa harus hidup dalam integritas? Yang pertama, karena integritas menunjukkan kualitas hidup kita. Yang kedua, integritas adalah khotbah kita sesungguhnya setiap hari. Khotbah kita tidak harus dari sebuah kata-kata, tapi tindakan. Perbuatan kita, tindakan atau teladan lebih berbicara kuat daripada sekedar perkataan. Tindakan kita akan menunjukkan siapa kita. Ketika kita berkata aku mengasihi engkau, tapi kita masih membenci orang itu, maka itu tidak sesuai dengan tindakan kita. Jadi tindakan atau teladan itu jauh lebih berbicara kuat daripada sebuah perkataan. Contoh Mahatma Gandhi. Dia suka dengan Kristus. Dia berkata, I like Christ, but don't like follow Christ. Dia berkata, aku suka dengan Tuhan Yesus, tapi aku tidak senang dengan pengikut Kristus. Kenapa? Karena ketika dia hendak masuk ke sebuah gereja untuk beribadah, dia tidak datang dengan sepatu yang bagus. Dia tidak datang dengan jas dengan dasi. Dia datang dengan pakaian yang begitu polos. Dan juga pakai sendal, tidak pakai sepatu. Tapi orang mencibir dia dan menilai siapa dia. Sehingga dia tidak disambut dengan sukacita. Akhirnya dia pulang dan dia kecewa. Dan dia berkata, aku suka akan Kristus, tapi aku tidak suka dengan pengikut Kristus. Karena perkataannya tidak sama dengan perbuatannya. Di gereja manis, tapi di rumah seperti beruang, macan. Ya, di gereja melayani, tapi hidupnya sehari-hari bertolak belakang dengan ibadahnya. Jadi adalah kehendak Tuhan hari-hari ini supaya hidup kita, khotbah kita yang sesungguhnya itu adalah perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita melayani orang yang lebih rendah? Bagaimana sikap kita melayani orang yang mungkin bagi kita tidak terlalu sama seperti kita. Tapi kita anggap dia sebagai biji matanya Tuhan. Kita menghargai dia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Jangan karena kita punya sesuatu yang kita lebih, lalu kita melihat orang lain itu lebih rendah dari kita. Ini menunjukkan bahwa kita belum memiliki karakter, contoh kita belum jadi teladan bagi orang lain. Alkitab berkata, sebab itu, ya, di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 16, Matius pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita. Matius pasal yang kelima ayat 16, Alkitab berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ketika orang melihat perbuatan kita itu baik, maka otomatis Bapa kita di sorga dipermuliakan. Mari jangan jadikan hidup kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi mari jadikan hidup kita jadi berkat. Lewat apa? Sikap dan perbuatan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Karena perbuatan kita adalah khotbah kita yang sesungguhnya. Bagaimana kita memberikan kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu ditentukan ketika kita memiliki integritas. Karena integritas adalah khotbah kita yang sesungguhnya. Saya percaya ketika anak Tuhan sungguh-sungguh dapat menjadi berkat lewat hidupnya, maka nama Tuhan dipermuliakan. Nama Allah ditinggikan dalam kehidupannya. Dan orang akan datang kepada Tuhan. Orang akan bertanya, oh jemaat ini jemaat yang takut Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Mari kita datang beribadah kepada Allah yang mereka sembah, yaitu Allah Israel, Allah Yakub, Allah Ishak, yang mereka kenal di dalam Yesus Kristus. Tapi ketika kita tidak menjadi berkat, orang akan siak dan meninggalkan Tuhan.
Tidak ada pilihan dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah seperti ikan di akuarium yang dapat dilihat oleh orang. Hidup kita ini adalah seperti lembaran kertas. Orang dapat menulis sesuatu di atasnya, dapat mengotori, tapi ketika kita punya prinsip, tidak hidup kompromi, saya percaya hidup kita sungguh-sungguh adalah hidup yang memiliki integritas ilahi. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus hidup dengan integritas? Karena integritas adalah menentukan masa depan kita. Integritas menentukan masa depan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-37, Alkitab berkata demikian kepada kita hari ini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sekali lagi Alkitab berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup di dalam integritas? Karena integritas sangat menentukan masa depan kita. Oh haleluya, menarik sekali Bapak Ibu. Alkitab berkata, perhatikanlah dan lihatlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab orang yang jujur itu, orang yang suka damai, orang yang tulus itu akan ada masa depan baginya. Karena saya percaya ketika kita hidup jujur, hidup kudus, hidup takut Tuhan, ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun hari-hari ini kita tidak tahu hari depan besok apa yang akan terjadi. Bulan depan, kita ada di minggu pertama di bulan Februari tahun 2021. Tanggal 7 hari ini. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Apakah pandemi ini akan segera berlalu? Apakah tidak ada lagi gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan peperangan, dan berbagai macam masalah. Tetapi saya yakinkan kita berdasarkan firman Tuhan hari ini bahwa orang yang hidup dengan integritas itu punya masa depan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Janganlah kita iri kepada orang-orang yang berdosa. Mereka sepertinya sukses. Mereka tidak menyembah Tuhan, tapi kok mereka diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu selalu melihat sikap hati kita. Kalau kita hidup jujur, lah kita setia melayani. Kita baca firman Tuhan tapi kita tidak hidup jujur. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Kita tidak tulus, kita tidak suka damai, kita suka ribut. Sehingga orang tidak suka dengan kita. Padahal keberhasilan itu 18% ditentukan, 15% ditentukan oleh IQ. Tapi 85% ditentukan oleh sebuah hubungan. Oleh sebab itu bangun hubungan. Hidup suka damai, jangan suka bikin ribut. Jangan suka berantem, jangan suka nyakiti orang. Tapi mari hidup dengan damai, hidup dengan kasih, menandakan bahwa kita hidup di dalam integritas. Takutlah akan Allah, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Luar biasa, bahwa orang yang takut akan Tuhan itu memiliki hari depan. Memiliki masa depan yang luar biasa dan harapannya tidak akan hilang. Contoh tokoh di Alkitab yang hidupnya penuh dengan integritas. Daniel mencatat 3 kali sehari berdoa. Hidupnya penuh dengan integritas. Dia tidak kompromi. Bahkan sekalipun nyawa taruhannya, dia dibuang ke dalam gua singa, tapi singa tidak memakan dia. Karena Tuhan membela dia, Tuhan menjaga nyawanya. Saya terlalu yakin bahwa ketika kita hidup dengan integritas, orang boleh mengguna-gunai kita, iblis boleh merancangkan sesuatu yang jahat kepada kita, tapi proteksi perlindungan dari Tuhan ada atas kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia tidak mau menyembah kepada patung, tetapi dia tetap menyembah kepada Allah yang hidup, sekalipun nyawa taruhannya. Sehingga dia memiliki sesuatu yang luar biasa, dan dia diangkat oleh raja. Luar biasa kalau kita memiliki integritas. Contoh yang kedua, Yusuf.
Yusuf adalah pribadi yang luar biasa, menunjukkan integritasnya dan takut akan Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 mencatat bagaimana dari hari ke hari istri Potifar berusaha menggoda dia, membujuk Yusuf, mari tidur bersama dengan aku. Tetapi Yusuf berkata, apakah aku harus melakukan ini dan mengkhianati Allahku yang hidup? Tuanku Potifar sudah mempercayakan semua dalam rumah ini, tetapi hanya satu, yaitu engkau, karena engkau adalah istri, dan tidak mungkin aku melakukan ini karena ini sesuatu dosa di mata Tuhan. Walaupun dari hari ke hari istri Potifar berusaha menggoda Yusuf, tapi Yusuf lari dan meninggalkannya. Dan mungkin keadaannya akan parah. Dan kita lihat bagaimana Yusuf dilemparkan ke dalam penjara. Tapi dari sikapnya, dari kejujurannya, dari takutnya akan Tuhan, dari hidupnya yang penuh dengan integritas, dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi penguasa karena integritas. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kepandaian boleh bisa mengantar seseorang naik ke atas, tapi integritas akan membuat orang itu terus bertahan di atas, karena dia memiliki sikap hidup integritas yang luar biasa. Istri Potifar menjadi penguji bagi Yusuf, dan ada banyak ujian-ujian dalam kehidupan kita juga hari-hari ini. Entah itu promosi kah, harta kah, wanita kah, apa saja bisa datang menguji kehidupan kita. Tapi mari kita memiliki sikap seperti Yusuf yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita takut akan Tuhan, disitulah kemenangan kita peroleh. Doa saya hari ini, Ibu Bapa, mari kita sungguh-sungguh hidup dengan integritas. Karena orang yang hidup dalam integritas ilahi diberkati oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan hidupnya tidak naik, tidak turun, tapi naik, diberkati Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Saya percaya kita lakukan firman Tuhan ini, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari berjalan dalam integritas, miliki sikap hidup, karakter ilahi, memenuhi seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, nanti tim musik, WL dan Singer akan menaikkan pujian untuk kita masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, makan tubuh dan minum darah Yesus lewat roti dan anggur yang sudah kita siapkan masing-masing di rumah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu hari ini, kami mohon anugerah Tuhan turun atas kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan saat ini kami siap masuk dalam perjamuan kudus, makan tubuh dan minum darah-Mu.
Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Sehingga hari ini kami layak makan tubuh dan minum darah-Mu. Karena kami percaya di balik perjamuan kudus ini ada kuasa Tuhan yang akan nyata dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihibur oleh kebenaran firman-Mu, oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan, sesudah itu kita makan bersama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Bapa. Engkau baik bagi kami Tuhan. Sekarang angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan, sesudah itu kita minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan bagiku, bagi darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa cawan yang berisi anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur hari ini Bapa buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami sudah diberkati lewat ibadah yang kami adakan. Firman-Mu yang kami dengar mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami supaya kami hidup di dalam integritas ilahi. Orang yang hidup dalam integritas Allah akan diberkati. Masa depannya sungguh ada, mengalami hidupnya luar biasa karena hidup diseturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu. Kami percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami percaya di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami dibela, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia, karena di dalam Kristus ada kepastian. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini, kita semakin yakin bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan jaminan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada hari ini, tapi sebelumnya saya infokan untuk persembahan mau umum maupun persembahan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui scan barcode ataupun mentransfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri ibadah hari ini, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, dan ibadah ini telah berlangsung. Kami telah menerima firman-Mu dan kami menerimanya dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memeliharakan kami di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Juga kami berdoa untuk persembahan jemaat. Nah, kiranya Tuhan melipat gandakan berkat yang ditabur dari para jemaat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menyertai bagi bangsa ini selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun dan sejahtera ya Tuhan.
Kami percaya Engkau memberikan hikmat, akal budi bagi pemerintahan bangsa Indonesia ini, dari Presiden Joko Widodo beserta pembantu-pembantunya. Kiranya benar-benar ya Tuhan dapat mengatasi semua permasalahan di dalam pandemi ini, dan kami percaya bahwa bangsa Indonesia dapat mengatasi semua ini dengan baik, dan kami percaya Tuhan menolong menyertai bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim gembala, hamba-hambamu, Bapak Julius Ishak Abraham sebagai gembala senior, Bapak Rubin Adi Abraham sebagai gembala kami, dan Bapak Suwito Hartanto sebagai wakil gembala di GBI Betel Kelapa Gading ini. Kami percaya Tuhan menyertai, pimpin, berikan hikmat, akal budi dalam mengembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih berkat anugerah-Mu menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami sekalian ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.